Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dari kelas IF 4710. NIM saya yaitu 103012300306. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal CLO kedua yang menyangkut materi kekontinuan dan limit. Mari kita mulai. Oke, pada kesempatan kali ini ada soal nomor 1. Soalnya yaitu diketahui fungsi gx sebagai berikut. Biasanya ini kan fx ya, tapi untuk sekarang kita memakai gx, yaitu minus x plus 1 jika x-nya kurang dari 1. Dan yang kedua yaitu x kurang 1 jika x kurang dari 1 dan x kurang dari 2. Yang ketiga ada 5 kurang x kuadrat jika x-nya lebih besar daripada 2, x-nya lebih besar sama dengan 2. Fungsi ini disebut fungsi banyak aturan. Lalu dari soal ini kita tuh disuruh nyari ada 3 poin. Yang pertama limit x menuju 1 gx, yang kedua g1 nya 1 itu sama aja dengan x-nya ya. Lalu yang ketiga yang c limit x menuju 2 gx. Untuk yang soal pertama yang A, mari kita cari limit x menuju 1 gx. Cara mencarinya yaitu kita bikin sama dengan bulat ini. Kita cari limit karena di sini banyak aturan, fungsi banyak aturan, jadi kita memakai fungsi limit kanan kiri. Jadi yang pertama kita cari yaitu limit kirinya, x menuju 1 kiri. Tanda kiri itu dinotasikan dengan minus di atas, pangkat minus ini ya. Jadi ya gitu. Lalu kita cari nih yang kiri itu mana yang kurang dari 1. Oh, ini minus x plus 1 harusnya ya. Karena kan dia kan kiri ya. Ya udah, berarti kita masukin deh. Jadinya minus x plus 1 karena dia kiri kurang dari 1, jadi pakai yang ini. Lalu sama dengan limit x menuju 1 min x-nya kita ganti jadi 1 karena x-nya menuju 1 ya, jadinya gini, minus 1 plus 1. Nah, sama dengan limit x menuju 1 ke kiri, minus 1 tambah 1 tuh berapa? Kita ibaratkan tuh kita punya utang 1 tapi kita bayar 1, jadi sama aja dengan 1 kurang 1 ya kan, makanya hasilnya 0 gitu. Udah. Nah yang kedua kita nyari yang B nya. Belum, sabar, salah, kok langsung B sih. Untuk yang kedua kita nyari limit kanannya, limit x menuju 1 plus itu tandanya dia ke arah kanan gitu ya. Nah, ke arah kanan berarti dia memakai angka 1 di angka 1, kanannya angka 1 gitu loh. Ngerti nggak? Berarti kita pakainya yang ini, yang tengah. Gitu. 1, x-nya kurang dari 1, x-nya kurang dari 2. Maka dia memakai x min 1, yaitu x min 1 sama dengan limit x menuju 1 plus x-nya kita ganti 1 juga karena ini limit x menuju 1, jadinya 1 kurang 1, maka hasilnya adalah x menuju 1 kanan yaitu 0. Nah bisa dilihat kan dari kedua ini tuh hasilnya sama-sama 0 nih, maka bisa kita simpulin kalau limit x menuju 1 itu kontinu karena kedua limit kanan dan kiri bernilai sama. Dah begitu. Jadi karena hasil sama makanya dia kontinu. Nah yang kedua yang B, G1 B G1 x-nya berarti 1, berarti satunya itu positif ke kanan berarti ya. Satunya 1 plus, maka kita tulis itu pakai yang tengah juga, x min 1. Jadi kita tulis di sini G1 sama dengan
X min 1. X nya kita ganti 1 karena X nya di sini adalah 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, hasil ini juga sama dengan ini, maka hasil ini sama juga dengan ini, maka bisa kita simpulkan kalau ini tuh kontinu. Ketiga ini tuh kontinu gitu loh. Jadi bisa kita tambahin di sini nih, kontinu. Dan di sini kita juga tambah, dan GX nya G sama dengan X nya 1 bernilai sama, titik, selesai. Udah. Maaf terjadi sedikit revisi di bagian sini. G1 jawabannya bukan 0 ya, melainkan jawabannya adalah tidak ada nilainya. Kenapa bisa tidak ada nilainya? Dikarenakan seharusnya di sini tuh jika dia ingin jawabannya ada nilainya yaitu 0, di sini harus ada sama dengannya. Baru kita bisa memakai yang tengah ini. Tapi di sini tidak ada sama dengannya, jadi kurang dari sama dengan gitu, nggak ada. Berarti sama aja dia tuh kayak gini, sama yang atasnya, sama yang minus X plus 1. Nah itu tuh berarti tetap aja nggak ada jawabannya, karena yang dicari tuh G1 artinya positif kan, yang itu 1 ke atas gitu, atau 1 tengah gitu kan, satunya diajak. Kalau ini kan satunya nggak diajak, berarti dia tidak bisa dipakai. Dia jawabannya tidak ada gitu, tidak bisa atau tidak ada nilainya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya menuliskan di sini tidak ada nilainya, atau mungkin aja bisa ada jawaban lain, bentuk jawaban lain, tetapi mungkin saya tidak tahu ya. Jadi saya tulisnya kayak gini aja karena saya bingung jawabnya mau kayak gimana. Masih. Habis itu kita cari yang C. Kita balik dulu pulang. Nah, yang C itu juga sama, hukumnya sama seperti yang A. Karena yang A di sini kan kita mencari limit X menuju 1 kanan dan kiri. Yang bawah juga karena bentuk soalnya sama kan. Maka dari itu kita langsung cari aja yang C, limit X menuju 2 GX, yaitu yang pertama limit X menuju 2 ke limit X menuju 2 ke kiri. Kita lihat di sini yang ke kiri tuh yang mana? Yang kiri tuh pakai yang mana sih? Karena kiri itu udah pasti harusnya kiri itu udah pasti kurang ya. Dia tuh kurang dari 2. Maka dari itu kita pakai yang ini karena X kurang dari 2, X min 1. Tulis deh, kita masukin. Dia tuh kan pakai X1 ya. X min 1 sama dengan limit X menuju 2 kiri. X nya kita ganti 2 kurang 1 sama dengan limit X menuju 2 kiri. 2 kurang 1 berapa? 1 dong. Nah gitu. Nah untuk yang kedua kita mencari limit kanannya, yaitu limit X menuju 2 kanan. Tuh pakai yang mana ya? Nah pasti bingung kan pakai yang mana. Kita lihat aja 2, berarti kan kanannya 2 itu kan di atas 2 ya, berarti kita pakai yang ini karena X lebih besar daripada 2 dan ada sama dengannya. X lebih besar sama dengan 2, berarti 2 nya diajak. Maka dari itu kita pakai yang ini, 5 kurang X kuadrat. Tulis deh, 5 kurang X kuadrat sama dengan limit X menuju 2 ke kanan. 5 kurang X nya kita ganti jadi 2 karena di sini limit X menuju 2 ya, jadinya kayak 2 kuadrat sama dengan limit X menuju 2 ke kanan. 5 dikurang 2 kuadrat itu berapa ya, sama aja kayak 2 kali 2 yaitu 4, maka dari itu hasilnya 4. Ya udah, limit X menuju 2 ke kanan. 5 kurang 4 berapa? 1 dong. Nah 1, hasilnya sama kan. Nah maka dari itu hasilnya adalah kontinu karena limit X menuju 2 GX kontinu karena dua-duanya itu hasilnya sama, limit kanan dan kirinya. Karena
limit kanan dan kiri bernilai sama. Dah, jadi itulah hasilnya nomor 1 begini ya. Ya kelihatan lah ya, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Maaf di sini coret dikit karena salah ya. Terima kasih. Nah, untuk soal yang kedua ini kita dapat soal yang bentuknya tuh carilah nilai A dan B sehingga fungsi berikut kontinu di setiap titik X domain R. Jadi kayak ada di X-nya itu ada di seluruh R, di seluruh bilangan real. Nah, di sini ada fungsi banyak aturan lagi. Yang pertama x fx sama dengan, di sini pakai fx ya karena di soal sebelumnya nomor 1 makanya X. Di sini udah normal lagi. Di sini tuh kita dapat fungsi yang pertama yaitu x plus 1 jika x-nya kurang dari 1. Yang kedua ax plus b jika 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, x kurang dari 2. Yang ketiga yaitu 3x jika x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk yang soal ini tuh kita tuh harus cari A dan B-nya. Nah, caranya tuh dengan cara kita pertama tuh cari di sini kan pojokannya tuh angkanya cuma 1 sama 2 ya. Nah, jadi kita tuh nyarinya memakai dua bilangan ini biar bisa kita ketemu A dan B-nya. Yang pertama aku mau pakai yang 1 dulu, sama berarti jadinya F sama dengan fx nya kita ganti jadi 1. Langkah pertamanya itu harus kudu. Nah, habis itu kita cari deh F1 masuknya kemana, karena 1 itu ini tuh positif gitu ya, jadi masuknya tuh ke sini. Yang kedua yang tengah ax plus b, jadi kita tulis saja ax plus b sama dengan x nya kita ganti 1 plus b sama dengan a kali 1 kan a ya, bilangan apapun yang dikali 1 berarti hasilnya tuh tetap, maka dari itu a kali 1 itu a, maka dari itu kita tulisnya a plus b gitu. Cara yang kedua kita cari limitnya, limit kanan dan kiri, yaitu dengan cara limit x menuju 1 fx. Nah, habis itu sama seperti cara yang tadi, kita tulis dulu limit x menuju 1. Nah, satunya itu 1 apa? Kanan apa kiri? Tapi kita coba dari yang kiri dulu. Kiri. Nah, yang kiri itu karena dia kurang dari 1, maka x kurang dari 1, makanya satunya itu kurang dari 1, di bawah 1 lah gitu. Jadi ini kita pakai x plus 1 dan kita tulis rumusnya x plus 1 sama dengan limit x menuju 1 kiri, x nya kita ganti 1 karena di sini limit x menuju 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan limit x menuju 1 kiri. 1 tambah 1 berapa? Ya, 2. Nah, setelah itu kita cari limit kanannya, limit x menuju 1 ke kanan. 1 ke kanan tuh gimana sih carinya? Sama seperti soal-soal yang sudah tadi, yaitu kita cari 1 ke atas tuh gimana. Udah ada kan ini, karena ini sama yaitu kita tulis saja gitu loh, karena satunya kan ke atas, ini juga sama, pakainya tengah. Jadi ax plus b sama dengan limit x menuju 1 plus ini nggak usah ditulis lagi ya, berarti kan sama ya kayak ini ya, berarti kita langsung tulis saja a plus b karena x itu 1, a kali 1 itu a, bilangan apapun yang dikali 1 hasilnya tetap itu angkanya. Misalnya 2 kali 1 ya 2, 3 kali 1 ya 3 gitu loh. Nah, ini kan udah ketemu ya limit kanan sama limit kirinya sama fx nya, jadi bisa kita simpulin tuh kayak gini, 2 sama dengan a plus b. Nah, kita tulisnya kayak gini biar nanti kita bisa memakai cara eliminasi untuk mencari a dan b nya. Nah, yang kedua
kita tuh nyari F2 nya X sama X, limit X menuju 2 dengan cara sama seperti yang ini, tapi bedanya angkanya juga di 2 aja. Sama ini juga berubah nanti di sini. Mau dicontohin langsung? Ya langsung ya, oke. F2 nya sama dengan F2 tuh berapa sih? Ini kan 2 nya kan X ya, karena kita memakai 2 berarti ininya gini ya, begitu. Nah F2 nya tuh gimana sih kak? F2 nya itu begini. Jadi karena 2 nya itu positif, kita pakainya yang ini, X lebih besar sama dengan 2, yang dimana itu tuh 3X. Maka dari itu kita tulis 3X sama dengan 3, X nya kita substitusi jadi 2 karena X nya 2, jadi 2 sama dengan 3 kali 2 berapa? 6. Nah begitu. Selanjutnya kita cari limitnya. Limit X menuju 2 Fx sama dengan limit X menuju 2 kiri. Nah kiri itu yang mana sih? Gimana caranya kita tahu kak kalau mau pakai yang mana aja? Kita cari dari sini aja, limit 2 ke kiri. Nggak kelihatan ya. Limit 2 ke kiri itu kan berarti kan makanya yang ini ya, karena 2 itu ke bawah, 2 ke bawah tuh 2 kiri itu, berarti kita pakai yang ini karena X kurang dari 2 dan nggak ada sama dengannya, berarti kita pakai AX plus B. Jadinya kita tulis AX plus B sama dengan limit X menuju 2 kiri, A2 plus B. 2 nya itu kita substitusi, X nya kita substitusi jadi 2. Nah habis itu kita hitung deh, X plus 2 ke kiri, A kali 2 berapa? Ya udah, A kali 2 2A itu loh. A nya itu sama dengan 1 nggak sih kalau nggak salah. Pokoknya tuh misalnya B kali 2 berarti 2B gitu loh. Jadi ini kan A kali 2 berarti 2A plus B. Nah udah ketemu deh limit kirinya. Limit 2 ke kirinya itu 2A plus B. Setelah itu kita cari limit kanannya. Limit X menuju 2 kanan, kelihatan nggak sih? Aduh yang speed bisa nih teh. Limit 2 plus pakainya sama cara yang ke 3 ini. Limit 2 kiri itu pakainya kan yang ini, kalau 2 plus pakai yang ini karena dia 2 ke atas gitu dan 2 nya diajak. Sama seperti yang F2, kita memakai cara yang sama. Jadinya limit menuju 2 ke kanan yaitu 3x, salah nulis ya ampun, 3x, maaf ada kesalahan jadinya limit x menuju 2 positif ke kanan yaitu 3 kali 2 sama dengan limit x menuju 2 ke kanan yaitu 6. Nah di sini 2 nya tuh kita substitusi jadi x nya kita substitusi jadi 2, jadi ya tau lah kalian gimana ya. Udah, nah gini doang. Habis itu kita tulis aja sama kayak yang pertama. Jadinya di sini tuh 6 sama dengan 2A plus B begitu. Nah gampang kan untuk mencari F1 dan F2 nya. Jadi kan ketemu dua pernyataan ini, 2 sama dengan A plus B dan 6 sama dengan 2A plus B. Nah gimana sih selanjutnya tuh apa? Nah selanjutnya kita baru deh cari A dan B nya dengan cara kita tuh nyarinya kayak gini ya. Pertama tuh kita tulis aja. Kita tuh di sini pakai rumus cara mengerjakan itu pertama pakai yang eliminasi, cara eliminasi. Jadi kita ambil nih 2, kita ambil nih pernyataan di bawah ini. Jadi hasilnya tuh bukan hasil, jadi cara nulisnya gini, A plus B sama dengan 2, bawahnya juga sama 2A plus B sama dengan 6 karena itu kan pernyataan yang dari kedua jawaban yang tadi. Habis itu di sini berkurang deh karena di sini kan kita memakai rumus eliminasi. Habis itu kita coret karena ada yang sama B nya, jadi kita coret aja B nya. Jadi karena ini dikurang, jadi cara ngerjain tuh kita ini aja, A dikurang 2A sama dengan 2 kurang 6. Nah A kurang 2 tuh berapa sih kak? Nah gini aja nih cara memikirkannya. Misalkan kita punya utang 2, kita bayar 1, hasilnya jadi berapa?
minus 1 karena kita masih ada punya utang, kita cuma bayar tuh 1 kan. Jadi dari minus 2 dikurang minus 1. Enggak gitu. Pokoknya kayak punya utang 2, kita bayar 1. Utangnya tuh minus 2, kita bayar 1. Jadi hasilnya minus 1 gitu loh. Dan di sini kita nulisnya tuh bukan minus 1 ya, tapi minus A. Gitu. Nah, 2 kurang 6 tuh berapa sih, Kak? Aduh, 2 kurang 6 itu kan gampang ya. Kita cari aja. Yaitu minus 4. Nah, langkah selanjutnya A sama dengan ininya ke bawah, minus 4 per minus 1. Karena di minus A itu sama aja ada satunya di depan ya. Karena tapi nggak kita tulis aja gitu loh. Jadi ya udah, pas dipindahin ke sini pindah ruas, dia ada 1, berarti ya udah tinggal tulis aja satunya. Dan A sama dengan 4. Kenapa bisa 4, Kak? Gini loh, sini aku kasih tahu. Minus dibagi minus hasilnya berapa? Hasilnya apa? Positif kan? Iya, positif. 4 bagi 1 ya 4 ya kan? Nah, dari itu hasilnya 4. Begitu. Nah, A-nya udah ketemu nih 4. Selanjutnya cari B-nya. Nah, cari B-nya kita bisa memakai 2 pertanyaan ini. Bisa pilih yang mana aja. Tapi untuk sekarang aku mau nyontohin keduanya. Jadi yang pertama itu ini kan mencari A, yang B di bawah sini deh. Nah, pertama kan A plus B sama dengan 2. Nah, B yang pertama nih, yaitu kita tulis aja kayak gini nih. B-nya B sama dengan, nah A-nya pindah ruas ke sini, 2 min A gitu. Setelah itu kenapa dia bisa jadi min? Karena di sini kan positif. Kalau pindah ruas jadinya min gitu loh. B sama dengan 2 dikurang A-nya berapa tadi? 4 kan. Nah, di sini kurang 4 aja gitu. Jadi B sama dengan 2 kurang 4 berapa? Nah, misalnya kamu di sini sama kayak tadi, caranya yaitu kamu pikirin aja kalau kamu punya utang 4, kamu bayar 2, hasilnya berapa? Masih ada utang 2 kan. Makanya dari itu utang tuh ibaratkan tuh negatif. Jadi hasilnya tuh negatif 2. Jadi ketemu DB-nya. Nah, untuk B yang kedua kita pakai yang bawah. Yang di sini nih, ini nih, kita pakai yang ini nih. Sorry, nih ini kan. Nih, tuh kita pakai yang itu. Jadi B yang kedua yaitu kita tulis lagi deh, 2A plus B sama dengan 6. Setelah langkah selanjutnya kita substitusi A-nya jadi 4 kayak yang di sini. Tapi di sini kan tetap di sini dulu dia. Nah, habis itu kita 2 4 tambah B sama dengan 6. Nah, 4 kali 2 berapa? Gampang lah ya, 4 kali 2 tuh ya udah 4 kali 2 8 tambah B sama dengan 6. Setelah itu B sama dengan 6 kurang 8. Kenapa bisa kurang, Kak? Karena ini pindah ruas lagi. Lihat dong. Lihat dulu ya, di sini kan positif. Ini kalau dipindah ke ruas kan dia akan jadi negatif. Udah mutlak gitu. Nah, habis itu B sama dengan 6 kurang 8 tuh berapa ya? Nah, ibaratkan kamu punya utang 8, kamu bayar 6, atau enggak ngitungnya gini nih, 8 kurang 6, 8 1 2 3 4 5 6, sisa 2. Nah, maka dari itu hasilnya minus 2. Ketemu DB-nya. Nah, kedua cara ini sama kan? Berarti kita bisa simpulin kalau A-nya adalah 4, A-nya itu 4 dan B-nya tuh 2 deh. B-nya tuh minus 2. Begitu. Paham kan? Mudah bukan cara mengerjakannya? Sangat mudah sekali. Terima kasih. Yeay, selesai juga. Nah, demikian penjelasan saya mengenai soal-soal CLO kedua. Gimana, mudah bukan cara mengerjakannya? Ya, kurang lebih sama, menggunakan limit-limit dan substitusi aja gitu kan. Jadi ya sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga mudah dipahami. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan saya udah rinci ya, tidak ada yang terlewat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.